Kayaknya kita semua baru aja ya terbiasa dengan 5G, tapi dunia teknologi itu nggak pernah berhenti lari. Hari ini kita bakal coba intip sedikit ke masa depan, jauh melampaui apa yang kita punya sekarang, langsung ke generasi berikutnya, 6G. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan yang wajar banget kan? Rasanya baru kemarin kita heboh soal 5G. Sekarang para insinyur dan peneliti udah mikirin 6G. Jawabannya simpel, karena evolusi teknologi itu nggak pernah nunggu, dan permintaan kita akan dunia yang lebih nyambung, lebih pintar, dan lebih mulus, itu tumbuhnya lebih cepat dari yang kita kira. Oke, pertama-tama kita coba pahami dulu visinya. 6G ini bukan cuma upgrade kecil-kecilan ya, ini tuh sebuah lompatan kuantum, yang tujuannya mengubah total cara kita berinteraksi dengan dunia. Fokusnya bukan lagi cuma soal kecepatan, tapi soal kemampuan-kemampuan yang benar-benar baru. Nah, yang bikin melongo dari slide ini tuh skala peningkatannya. Kita nggak ngomongin cuma sedikit lebih cepat. Kita bicara soal kecepatan puncak yang bisa 5 kali lipat lebih kencang, latensi atau jeda waktu yang bisa 10 kali lebih rendah, dan kemampuan buat nyambungin 100 kali lebih banyak perangkat di area yang sama. Ini benar-benar mengubah aturan main. Terus, dengan kekuatan sebesar ini kita bisa ngapain aja sih? Nah, disinilah bagian serunya. 6G ini bakal membuka pintu ke berbagai skenario penggunaan yang hari ini mungkin masih kedengeran kayak di film fiksi ilmiah. Mari kita lihat kerangkanya. Coba deh perhatiin gambar ini. Ini adalah kunci buat ngerti visi 6G. Segitiga yang di dalam itu fondasi yang udah diletakkan sama 5G. Nah, heksagon atau segi 6 di luarnya, itu adalah tujuan kita dengan 6G, membawa kita ke area-area baru yang revolusioner. Sebagian adalah evolusi dari 5G, dan sebagian lagi benar-benar baru. Bayangin aja, ini lompatan dari sekedar video call ke panggilan holografik. Jadi bukan lagi soal lihat orang di layar, tapi ngerasain seolah-olah mereka beneran ada di ruangan yang sama bareng kita. Mau itu buat rapat kerja, belajar di kelas, atau cuma ngobrol sama keluarga yang jauh. Nah, ini nih salah satu ide yang paling gila, paling transformatif. Jaringan 6G itu nanti nggak cuma ngirim data, tapi dia juga bisa melihat dan merasakan dunia di sekitarnya. Artinya, mobil kita bisa mendeteksi pejalan kaki yang sembunyi di tikungan. Atau, sebuah kota pinter bisa ngatur lalu lintas secara real time berdasarkan pergerakan nyata, bukan cuma data lama. Kalau data itu ibarat bahan bakarnya, AI itu mesinnya. Nah, 6G ini dari awal emang dirancang buat jadi semacam sistem saraf untuk dunia yang otaknya itu AI. Jaringan ini bakal bikin perangkat-perangkat nggak cuma bisa ngobrol satu sama lain, tapi juga bisa berkolaborasi dan belajar bareng secara otomatis. Oke, visi-visinya kan keren banget ya, tapi teknologinya gimana? Pasti butuh sesuatu yang luar biasa juga kan? Nah, sekarang kita lihat gimana para insinyur merencanakan semua ini jadi kenyataan. Oke, jangan pusing dulu lihat istilah-istilah teknis ini. Gampangnya, anggap aja ini bahan-bahan utama buat memasak 6G. Kita bakal pakai spektrum frekuensi super tinggi kayak terahertz, bangun jaringan yang otaknya AI, manfaatin satelit dan drone buat jangkauan global, dan pakai antena super canggih buat ngarahin sinyal dengan presisi luar biasa. Spektrum itu ibaratnya jalan raya buat data nirkabel. Grafik ini nunjukin gimana kita terus bergerak ke frekuensi yang lebih tinggi. Pita yang lebih rendah itu bagus buat jangkauan luas kayak jalan raya antar kota. Nah, pita yang lebih tinggi kayak terahertz itu ibaratnya jalan tol super lebar dengan banyak lajur di tengah kota. Kenceng banget, tapi jangkauannya lebih pendek. Wow, coba lihat angka ini, 206,25 gigabit per detik. Ini kecepatan nyata yang berhasil dicapai di lab. Biar kebayang, itu sama aja kayak download ratusan film Full HD setiap detiknya. Ini nunjukin potensi kecepatan mentah yang lagi kita bicarakan. Gila kan? Tentu saja, perjalanan ke masa depan secanggih ini nggak bakal mulus-mulus aja. Ada banyak banget rintangan, baik itu teknis, finansial, bahkan sampai politik yang harus kita lewati. Nah, ini dia masalah utamanya si terahertz. Gelombangnya emang super kenceng, tapi dia juga super rabun dekat. Gampang banget kehalang sama tembok, hujan, atau bahkan tangan kita sendiri. Jadi tantangannya adalah gimana caranya para insinyur ngakalin sinyalnya supaya bisa belok-belok, ngindarin halangan, dan koneksi tetap stabil.
Dan terus ada masalah duit. Seperti yang dibilang kutipan ini, banyak perusahaan telekomunikasi tuh masih berjuang buat balik modal dari investasi 5G mereka yang super mahal. Ini bikin mereka jadi mikir-mikir lagi buat gelontorin miliaran dolar buat generasi berikutnya kalau belum jelas untungnya dari mana. Dan masalahnya nggak cuma sampai di situ. Ada perlombaan global buat jadi yang pertama nentuin standar 6G yang risikonya bisa bikin standar jadi pecah. Terus, spektrum frekuensi terbaiknya udah banyak yang pakai, jadi butuh negosiasi alot. Belum lagi soal investasi infrastruktur yang gila-gilaan. Dan saat kita mulai lihat ke angkasa, kita juga harus mikirin soal potensi sampah luar angkasa yang makin banyak. Oke, kita udah bahas apa itu 6G, gimana cara bikinnya, dan apa aja hambatannya. Sekarang pertanyaan terakhir dan paling penting. Kapan kita bisa nikmatin semuanya ini? Nah, ini timeline resminya dari ITU, Badan Dunia yang ngurusin standar telekomunikasi. Jadi intinya apa? Ini proyek jangka panjang. Kita sekarang ini ada di tahap awal, finalisasi kerangka kerja. Nanti pengembangan standarnya baru akan dimulai sekitar tahun 2028 dengan peluncuran komersial pertama, itu ya kemungkinan besar sekitar tahun 2030. Jadi tenang aja, ponsel 5G kalian nggak akan langsung jadi ganjalan pintu kok. 6G itu nanti akan dibangun di atas fondasi 5G, pelan-pelan nambahin kemampuan baru. Anggap aja ini sebuah evolusi, bukan revolusi yang terjadi dalam semalam. Dan sampailah kita di pertanyaan penutup, yang mungkin jadi pertanyaan paling penting dari semuanya. Teknologi ini punya potensi luar biasa untuk menghubungkan semua orang dan menciptakan kesempatan yang sama. Tapi tanpa perencanaan yang hati-hati, ada resiko besar ini malah bikin jurang digital makin dalam. Jadi saat kita membangun masa depan 6G, tantangan terbesarnya mungkin bukan lagi soal teknologi, tapi soal kemanusiaan. Gimana kita memastikan masa depan ini dibangun untuk kita semua?